Alhamdulillah kesampaian juga mimpi saya jadi gangster. Gimana penampilannya? Ya enggak? Kayak John Dillinger ya? Asik. Oke, baik Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat serta masih optimis, ya masih duduk mendengarkan semua acara-acara yang berlangsung dari pagi. Ya, mudah-mudahan insya Allah 1 tahun 2 tahun akan datang Andalah yang berbicara di panggung ini Bapak sekalian sebagai seorang kron Bapak Ibu. Ya, Bapak sekalian, mungkin sebagian dari Anda sudah banyak mendengar cerita saya di YouTube dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang saya mau ceritakan juga yang mungkin belum ada di sana Bapak sekalian ya. Dan ini saya mau ceritakan di tempat ini. Ya, Bapak sekalian. Jadi begini Bapak sekalian, saya dikenalkan bisnis ini oleh Bapak Kuancen. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Kuancen. Ya. Kalau kemarin Pak Kuancen bilang saya pernah hadir di ruangan ini, ya benar, saya dan beliau. Jadi bukan cuma saya. Kira-kira 2001, kalau nggak salah 2001, saya berkenalan dengan Pak Kuancen. Jadi perkenalan saya dengan beliau ini sudah cukup lama, 10 tahun lebih Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami tidak pernah satu network ya. Dan lebih parahnya, selama saya 14 tahun main MLM, saya tidak pernah bisa keluar dari terminal Bapak Ibu sekalian ya. Tapi hari ini lewat Bapak Kuancen saya bisa keluar dari terminal. Tepuk tangan dulu untuk beliau ya. Kenapa saya mau join hari itu? Kenapa saya mau join? Padahal waktu itu saya sudah mulai negatif dengan MLM karena saya melihat, jujur, waktu itu yang saya lihat orangnya yang bawa. Ya, Pak Kuancen yang bawa. Di mata saya orang ini orang baik. Dan sudah cukup buat saya bisnis ini dibawa pertama kali oleh orang baik Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya kenapa? Karena saya yakin orang baik yang amanah akan jauh lebih berdampak ketimbang orang pintar tetapi licik Bapak Ibu sekalian. Ya, dan beliau ini orang baik yang amanah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari itu ketika saya diperkenalkan bisnis ini, semua hal yang pernah saya impikan di dunia network yang kemudian tenggelam karena ketidak pernah berhasilan saya selama 14 tahun. Ya, karena selama 14 tahun itu duit dapat nggak banyak, dicela banyak bener. Kan nggak enak hidup begitu, betul nggak? Dicelain orang, ditolak orang, kalau kita kaya enak. Nah, waktu itu Pak Kuancen emang udah kaya, saya belum, ngiri juga. Nah, hari itu Pak Kuancen ngajak saya Bapak sekalian, semua impian itu muncul. Dan entah kenapa tiba-tiba hati saya bilang, dalam hati saya ketika saya ketemu bisnis ini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya bilang inilah bisnisnya yang akan membuat masa-masa kemasan dalam hidup saya. Dan dari semua MLM yang saya pernah tekuni, saya punya beberapa guru Bapak sekalian. Dan dari guru-guru tersebut saya ambil satu persatu, saya rangkum jadi satu, saya masukkan ke hati saya, masukkan ke dada saya, dan itu membuat ledakan semangat di hati saya hari itu. Dan hari itu saya mulai join. Anda sebagian sudah tahu, saya join, saya gadaikan BPKB motor saya karena itu harta terakhir saya yang saya punya. Tetapi saya gunakan cara yang berbeda. Bapak sekalian, hari itu saya menggunakan banyak cara yang berbeda. Semua ilmu saya serap, tetapi yang terbaik yang saya ambil satu persatu saya jadikan satu. Ya, jadi saya bilang I don't do different, but I do differently. Saya tidak melakukan hal yang berbeda, saya hanya melakukan cara yang berbeda. Sehingga hasil saya berbeda. Kenapa? Karena saya banyak memperhatikan, banyak orang pindah MLM, tetapi tidak banyak perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena caranya selalu sama. Saya mulai prospek orang. Dulu saya selalu ke rumah orang, saya nggak pernah ke rumah orang hari itu. Jadi kalau Pak Arya Setiaki bilang prospek orang nggak pernah ngerayut, ya saya malah lebih parah, saya sombong prospek. Boleh tanya Pak Sarno, orang pertama saya yang saya ajak, saya nggak tahu rumahnya. Ya, kenal juga enggak, tahu rumahnya juga enggak, tapi alhamdulillah hari ini omsetnya 11 miliar. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya menjalankan bisnis ini, jadi semua impian, semua cita-cita, semua semua tantangan yang dulu pernah ada di dunia lama, saya kumpulkan jadi satu. Akhirnya saya bergabung, ya saya ambil 2 titik. Itu pun karena saya pernah dengar seorang leader saya bilang, Gabriel, kalau kamu punya 1 kaki, itu namanya kebetulan. Jadi bukan kamu yang bagus, orang di bawahmu yang bagus. Kalau kamu punya 2 kaki, itu namanya untung doang. Kalau kamu punya 3 kaki, itu namanya bagus. Kalau kamu punya 4 kaki, itu namanya leader. Kalau kamu punya 5 kaki, itu kamu namanya leader sejati. Nah, hari itu Bapak sekalian, agar saya punya 5 kaki di bisnis ini, maka saya beli 2 titik.
Titik pertama dan titik kedua, betul? Akhirnya saya punya lima kaki di situ. Jadi 3 di kaki kedua saya, di titik kedua saya, dan 2 di titik pertama saya. Saya jalankan itu bisnis. Ya, semuanya saya gunakan power of kepepet. Ya, ilmu the power of kepepet. Ya wajar karena modalnya utang. Kalau saya nggak hari itu bulan depan tidak dapat bonus melebihi tabungan saya jamin saya pasti kena double masalah. Masalah satu pertama saya harus bayar tabungan, masalah kedua saya harus bayar utang, Bapak Ibu sekalian. Ya alhamdulillah the power of kepepet tersebut saya prospek kurang lebih 17 orang dan bergabung 16 di 2 minggu pertama. Ya. Karena waktu itu saya nggak bisa nganterin Pak Kwancen. Pak Kwancen bilang pokoknya tiap minggu ntar gue bantuin. Ya, Pak Kwancen rumahnya Cengkareng, rumah saya Pondok Gede, ujung ketemu ujung. Kalau prospek seminggu sekali, lapar saya. Nggak mungkin cepat. Jadi waktu itu saya cuma bilang ke Pak Kwancen, saya tahu bisnis ini bisnis hati. Ingat, Bapak sekalian, bisnis ini bisnis hati. Saya bilang ke Pak Kwancen, kamu nggak perlu taruh saya downline. Saya bilang, saya nggak butuh kamu taruh downline buat saya. Tetapi yang saya mau kamu taruh hati saya buat taruh hati kamu buat saya. Karena kalau kamu taruh hati kamu buat saya, kamu peduli sama saya. Dan kalau hari ini saya jadi crown itu karena hati beliau telah dia taruh untuk saya, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya nggak pernah komplain upline saya. Itulah rumus saya. Rumus saya yang pertama, saya tidak pernah komplain perusahaan. Ya, waktu saya perusahaan ini baru mulai, tidak banyak orang mengakui kita, termasuk mengakui Pak Kwancen nggak banyak. Dan sumber daya manusianya belum banyak yang mengolah kita. Formulir masih kacau balau hari itu. Hari itu, Bapak Ibu sekalian, sebulan saya melihat sendiri, sebulan 2 bulan pertumbuhan banyak, tetapi yang orang keluar jauh lebih banyak. Dan rata-rata leader yang keluar itu karena mereka tidak mampu menahan egonya, mereka komplain perusahaan. Saya tahu ketika saya memulai bisnis ini, saya yang bangun bisnis ini perusahaan saya. Ini bukan perusahaannya Pak Henry, ini bukan hanya perusahaan CHR, ini perusahaan saya yang akan besarkan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya terima apapun. Hari itu saya sering bawa formulir, karena satu formulir orang isi itu 4 lembar. Kalau 100, Anda bayangkan bisa bertumpuk berapa? Ya, dan setiap hari saya bawa, saya gendong. Jadi kalau Anda lihat saya sekarang agak bungkuk, mungkin karena efek itu, Bapak Ibu. Ya. Dan setiap hari banyak sekali formulir yang salah, karena saya sampai posisi silver, hanya saya agennya. Tidak ada donatur saya yang jadi agen. Jadi semua formulir menumpuk di saya. Dan setiap hari saya benerin. Dan ketika saya benerin formulir itu, saya tidak punya meja di kantor KAR. Karena saya bukan karyawannya KAR. Saya tidak punya hak untuk punya meja. Akhirnya saya selalu duduk di sampingnya Nurani. Jadi Nurani punya meja, saya duduk di bawahnya, di lantai. Saya duduk seperti ini. Itu orangnya masih ada, Nurani di belakang. Saya bilang nggak apa-apa, saya begini nggak apa-apa. Ini bukan salah perusahaan. Jadi saya tidak pernah komplain, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang waktu itu komplain luar biasa, tapi saya tidak mau. Yang kedua, saya nggak pernah komplain upline saya. Upline saya kalau Anda mau tahu, saya hanya dibantu 2 kali setahun itu. Setahun saya jalan di Triai, saya hanya dibantu presentasi 2 kali. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang setiap hari diantara Anda jalan bareng upline-nya? Banyak? Kalau Anda masih komplain upline Anda juga kebangetan, Bapak Ibu. Karena saya 2 kali saja saya tidak pernah komplain upline saya. Yang pertama itu saya presentasi di Tangerang. Yang kedua saya presentasi bareng presentasikan Henry Chai. Mana Pak Henry Tarmono? Ada orangnya? Pak Henry Tarmono di belakang. Itu saya orang kedua yang saya dibantu presentasi di lapangan. Itu pun waktu itu selesai jam setengah 11 malam. Pak Kwancen presentasinya di Puri, dekat rumahnya, di Cengkareng. Dia turunin saya di Kalideres, naik angkot saya jam 12 malam. Pernah saya komplain? Tidak pernah upline saya. Ya. Saya keluar kota, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bonus pertama saya. Saya bulan pertama saya terima bonus 2 juta. Ya, posisi saya tim agensi. Saya gabung Januari 2014, tanggal 13 Januari. Bulan kedua, saya langsung tembus posisi leader, yaitulah ilmu the power of kepepet. Ya, saya tembus posisi leader dengan bonus 5,2 juta. Bulan ketiga, saya tembus posisi silver, bonus 13 juta. Jadi saya tidak pernah posisi bronze sampai detik ini. Saya langsung loncat. Ya, karena kebutuhan yang sangat mendesak. Dan
ketika bonus 13 juta, Anda mau tahu, pertama kalinya saya ngomong di depan orang di sini. Jadi bicara di panggung, bicara di acara. Itu pun gara-gara upline saya ngancem, lu pokoknya kalau nggak ngomong awas lu, gue bubarin nih presentasi. Tiap Sabtu kerjaan cuma bawa orang, gue yang kerja, lu kan diem merokok di bawah. Jadi saya nggak bisa ngomong hari itu. Jadi pas keluar bonus 13 juta, oh gantian lu ngomong. Ngomongnya ampun, hancur. Jadi saya berproses Bapak Ibu, nggak ujuk-ujuk tahu bisa ngomong gini. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, di bulan ketiga makin kencang jaringan saya. Ya, tetapi makin jauh juga saya jalan. Dan saya selalu jalan sendiri kemana-mana. Saya keliling, jalan, dan ternyata tetapi hari itu pertumbuhan jaringan yang begitu besar tidak bisa diimbangi oleh pertumbuhan manajemen. Sehingga yang akhirnya yang terjadi karena formulirnya masih belum habis, masih manual, maka banyak sekali formulir yang salah dan kacau balau. Ibarat benang itu sudah sangat khusus, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan perlahan tapi pasti leader-leader saya yang tadinya semangat bareng sama saya mundur satu persatu. Ya, kaki pertama saya ada Pak Sarno. Mana Pak Sarno? Bisa berdiri? Ya. Oke. Pak Sarno mundur hari itu. Pak Sarno mundur. Pak Sarno punya downline Pak Rauf, bangun Pak Rauf. Bangun Anjar, kaki keduanya. Ya, mundur. Jadi 2 level di bawah saya, leader utama saya mundur. Kaki pertama. Bisa di kaki kedua saya, leader utama saya Pak Juli Kasmo. Mana Juli Kasmo? Tolong bangun. Ya, Juli Kasmo pun mundur. Kaki kedua, leader utama. Di kaki ketiga, ya saya bangun. Itu upline-nya Pak Marbun. Itu udah menghilang juga. Di kaki keempat ada Henry Tarmono. Betul? Menghilang juga. Di kaki kelima pun menghilang juga. Jadi sebetulnya secara psikologis saya sudah sangat kacau hari itu. Semua orang yang bareng dengan saya, yang begitu hebatnya membangun jaringan bareng saya, hari itu perlahan tapi pasti mengundurkan diri. Mungkin sebagian dari Anda ada yang mengalami hal yang sama hari ini, betul kan tidak? Ya, tetapi Bapak sekalian, sekali lagi, Anda dicoba. Anda mau terus maju atau Anda berhenti? Hari itu saya memutuskan saya mau maju. Saya maju terus Bapak Ibu sekalian. Saya maju terus sampai akhirnya di bulan ke-8, ya di bulan ke-8 dengan leader yang menghilang semua, tetapi saya turun ke bawah. Jadi saya pegang jaringan di bawahnya. Pilihan saya ada 2 waktu itu. Saya tinggalkan sebegitu tinggalnya atau saya rangkul lagi orang ini. Kembali lagi, leader itu punya hati dan terserah dia mau naruh hati dia di mana. Dan saat itu saya bilang, saya tidak rela kehilangan Sarno karena dia orang awal saya. Saya tidak rela kehilangan Juli Kasmo, dia orang awal saya. Saya tidak rela kehilangan Rauf, saya tidak rela kehilangan Anjar, saya tidak rela kehilangan Ari Partono. Jadi mau tahu apa yang saya lakukan? Saya kerjakan 2 kakinya, semua kaki saya kerjakan. Di bawah Rauf ada Ibu Iis. Mana Ibu Iis? Nah ini Ibu Iis, coba bangun Ibu Iis. Ini saya bareng Ibu Iis, setiap sebulan sekali saya keliling sama beliau. Ya, saya tidak bisa bawa mobil, ibu ini bisa bawa mobil. Dan kalau pulang, saya ditaruh di travel, ya di Bandung, itu setengah 12 malam, betul Ibu Is? Saya lakukan, karena saya mau mengangkat kakinya Rauf, saya mau mengangkat kakinya Sarno saat itu. Dan hari ini Ibu Is punya bonus 25 juta. Walaupun posisi drone. Ya, saya juga bilang, Bu Is mana jaringannya? Saya kerjakan di bawah Bu Is, Ibu Eri. Saya turun lagi ke bawah, kaki kedua Bu Is. Waktu itu dia titipkan seseorang. Ya, yang orangnya waktu itu banyak sekali ngomong tapi numpang nginep di kamar saya. Mana Pak Mehmet? Yang sekarang hari ini go minta Bu Is untuk closingin Pak Mehmet. Alhamdulillah closing. Itu di kakinya Sarno, belum lagi di kaki keduanya Pak Sarno, di kakinya Anjar. Ada Ari Praptono, ada Suanda. Mana Suanda? Saya kerja lagi di bawahnya yaitu di Suanda. Jadi saya kerjakan Sarno 2 kaki hari itu. Demi apa? Saya punya hati buat dia. Dia harus keangkat Bapak Ibu sekalian. Padahal saat itu beliau pindah yang lain. Ya. Karena ya, Anda bayangkan, kenapa saya bisa begitu? Karena saya pakai rumus yang ketiga. Saya tidak pernah mau komplain downline saya. Begitu juga di kaki yang lain, ketika jaringan itu tidak ada, di bawahnya ada yang namanya Marbun. Bisa bangun Marbun? Nah, ini Platino. Padahal upline 20 orang di atasnya hilang. Saya bangunkan lagi waktu itu jaringan Juli Kasmo lewat Pak Fenan. Mana Pak Fenan? Lewat Pak Fenan. Saya bangunkan hari ini beliau di Titanium. Ya. Nah, Bapak sekalian,
Akhirnya itu membuat bonus saya 26 juta. Padahal seluruh leader di jaringan saya hilang. Seluruhnya. Level pertama dan level kedua. Ada yang ngalamin hari ini? Bapak sekalian, kalau hari ini saya berdiri sebagai Crown dan Anda pernah ngalami hal yang sama dan sekarang ngalamin hal yang sama dengan saya, artinya Anda pun pasti bisa Crown kalau Anda bisa menggunakan saya. Dan mau tahu sekalian, yang gak enaknya lagi, setelah saya berjuang bisa punya bonus seperti ini, upline saya tiba-tiba telepon saya, minta ketemu, dan dia bilang apa? Bos, kita tutup 3i dulu nyong. Upline saya nyerah waktu itu minta tutup 3i. Sakit kepala saya. Karena formulir begitu luar biasa banyak yang tidak bisa dibenerin. Dan ini sudah kacau balau. Ya, saya kalau datang ke daerah pilihannya dua, saya presentasi atau saya dipukulin. Iya, saya pernah dibohongin sama Pak Sarno waktu itu sebelum dia kabur. Disuruh ke Gorontalo, nyampe Gorontalo di sidang saya. Untung saya diem aja, kalau nggak habis dia dipukulin saya orang sekampung waktu itu. Dan begitu pulang ke Jakarta, apa saya minta ketemu, bos, ini kacau ini, udah kita tutup dulu 2 bulan deh. Dia tutup 2 bulan, habis itu kita jalan lagi. Dalam hati saya, mana bisa orang mau gabung kita tahan-tahan. Jangan gabung ya, jangan gabung. Gue mau rapin formulir lu kan nggak mungkin. Udah gitu saya bilang sama Pak Wan, bos lu kan enak di kantor, lu paling yang komplain gue. Nah gue keliling yang komplain banyak bener. Akhirnya saya meminta bantuan seseorang, yaitu prospek saya Bapak Dhani Johan. Mana Bapak Dhani Johan? Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Dhani Johan Bapak sekalian. Beliau orang yang cukup penting membuat bisnis ini juga berjalan saat itu. Akhirnya saya ngelobi lagi Pak Kwancen, ini nggak bisa. Dia harus jalan, tidak boleh bonus dipending 2 bulan jadikan 1. Mana ada sih network 2 bulan berhenti terus jalan lagi? Betul nggak? Akhirnya kami sama Pak Kwancen menghadap ke Pak Suhendri. Dan sekali lagi hari itu Pak Suhendri CAR membuktikan keseriusannya menjalankan bisnis 3i Bapak sekalian. Kenapa? Pak Suhendri langsung gerak cepat, ngambil karyawan, ya pokoknya mau, yang penting ngasal dulu, yang penting bisa ngebenerin dah. Istilahnya ada orang ngeberesin masa lalu, ada orang yang ngerjain hari ini, dan ada orang yang rancang masa depan. Betul nggak? Kita bagi tugas, saya bilang, wah saya ketemu Pak Mardi deg-degan, hampir tiap hari saya doain Pak Mardi, yang penting jangan sakit. Iya, saya temenin kadang-kadang sampai jam 2 malam. Saya temenin, bonus kan udah 26 juta, saya beli pisang goreng. Mulai gantian saya traktir dia, Pak Mardi itu jangan sakit ya. Lah kalau IT sakit mobil bagaimana, gak jalan. Besok pernah satu malam itu saya bareng Pak Mardi jam 12 malam. Besok siangnya saya ke kantor, saya minta ngebenerin formulir yang pada salah. Pak Mardi bilang gini, bos lu nggak lihat baju gue, kenapa ya udah 2 hari nggak ganti, gue belum pulang. Gue udah 2 hari belum pulang, kata Mardi. Lu besok aja gue kerjain ya. Ya Pak Mardi tolong dah, udah gini aja dah, lu lihat di BBM bini gue. Begitu saya baca kaget sambil ketawa, bininya minta cerai. Pokoknya kalau lu nggak pulang hari ini cerai, kata bini. Mana Pak Mardi? Akhirnya daripada cerai ya udah lu pulang dah Pak Mardi. Jadi hari itu sekalian, kalau hari ini Anda mengalami masalah yang luar biasa, percayalah kami 5 kali lipat lebih banyak masalahnya hari ini. Dan saat itu kan semuanya bergerak dan akhirnya hari itu luar biasa, bonus tetap ditransfer walaupun saat itu di bulan September itu bonus ditransfer tanggal 7 ya, tanggal 7 belum pernah kan bonus ditransfer tanggal 7, tapi pada saat itu bonus ditransfer tanggal 7, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 1 sampai tanggal 3 kita nggak ada yang berani ngangkat handphone ya. Dan saya beritahu hampir semua dari mulai direksi sampai sekelas Rani pun itu pernah masuk rumah sakit tipes. Paling lama Pak Kwancen 2 minggu. Terus waktu itu dia ketemu saya, bos gue sakit loh, ini gue sakit nih, dia keringet dingin lu jam 7 malam, dia gue keringet dingin, gue pulang nih, jadi lu pulang deh, besok jam 6 pagi statusnya lagi di rumah sakit diinfus. Pikiran bagus sekalian. Jadi waktu itu bonus 20 juta, pikirannya 40 juta sakitnya. Siapa bilang enak hari itu? Tapi kami terus berjuang. Dan saat saya 20 juta, mulai kembali, Tim Sarno mulai kembali datang, Rauf mulai kembali datang, Ari Pratono kembali datang. Dan hari ini Anda lihat, Sarno bisa Sarno. Jadi kalau hari ini pilihannya, saya tahu begitu banyak donatur Anda yang pergi hari ini. Betul?
kita buka-bukaan aja. Banyak donain Anda yang bareng-bareng dengan Anda, banyak yang pergi. Ya, pilihannya dua. Anda balikkan dia dengan cara bonusnya, seperti Pak Arya Setiaki bilang, bonusnya ditaikkan. Anda berani kerja keras 2 kali lipat untuk mereka. Percayalah, kalau mereka bonusnya besar, mereka akan kembali. Hari ini donasi saya banyak kembali, Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya saya naik posisi berikutnya. Di bulan Februari saya naik posisi platinum. Ya, Februari 2015. Sebegitu parahnya masalah, tetapi ketika seorang tetap berjalan, maka masalah itu hanya akan menjadi angin saja, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak akan pernah jadi semak belukar ataupun tembok besar yang menghalangi. Saya naik Februari 2015 platinum, income 49 juta. Saya berjuang lagi, tetapi masalah ternyata belum selesai karena mobil belum jadi. Akhirnya generasi berikutnya, jaringan saya menghilang kembali leader saya. Sebagian leader balik, sebagian leader utama saya pun menghilang. Salah satunya Pak Fena, beliau menghilang hari itu. Ya, luar biasa. Mau naik lagi peringkat, mau bantuin downline, tiba-tiba hilang. Mana lagi jaringan gue hilang lagi. Ya ampun, 2 kali gue kejadian begini. Tapi kembali lagi, ada hati saya nggak rela. Ada beberapa orang yang saya nggak rela orang itu hilang. Makanya ketika Pak Fenan pergi, saya kerjakan jaringan Ibu Vina. Ya, saya kerjakan jaringan Ibu Vina. Kaki kedua Pak Fenan saya kerjakan jaringan Pak Saiful. Mana Pak Saiful balik papan? Hari ini gold. Ada juga di Pak Herman di Lembang. Makanya 1 tahun tidak jalankan tri-aib, posisi tetap gold. Pak Fenan 1 tahun tidak jalankan tri-aib, posisi tetap gold hari itu. Ya, alhamdulillah ketika Mobis ada, bonus tetap ada, akhirnya kembali tidak? Hari ini beliau kembali sebagai seorang titanium. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau kerja keraslah hari ini. Karena bisnis ini layak Anda perjuangkan, Bapak Ibu. Dan kerja keras Anda buat donan Anda itu layak. Kenapa? Karena suatu saat pasti sebagian dari mereka, walaupun banyak juga yang tidak kembali, tapi percayalah, ketika mereka kembali, Anda sudah mengikat mereka dengan hati Anda, dan hati mereka akan keikat dengan hati Anda. Alhamdulillah Bapak sekalian. Ya, 1 tahun kemudian, Oktober 2016 saya naik posisi titanium dengan income 98 juta. Dan hari itu 1 bulan kemudian saya meminang orang luar biasa, yaitu istri saya tercinta, Ibu Dinita Barani. Jadi periode bisnis saya dimulai, periode bisnis kedua saya dimulai. Dan titik yang waktu saya menikah, titik saya posisinya titanium, titik kedua saya posisinya waktu itu gold. Dan hari itu saya serahkan ke istri saya titik itu. Yuk sayang, kita kembangkan rame-rame, bareng-bareng, berdua, biar 5 titik kita jalan. Tetapi saya ingat omongan leader tersebut, dia bilang 5 kaki leader sejati. Saya bilang saya mau lampaui leader itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus terang saya tidak ingin berkompetisi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya hanya ingin berkompetisi dengan orang-orang yang dulu pernah melecehkan saya, orang-orang yang dulu hebat luar biasa, melecehkan saya luar biasa. Dan ketika saya mau salaman saja, saya susahnya bukan main dengan mereka. Itulah yang saya mau lawan, itulah yang saya mau saingi. Makanya begitu istri saya masuk, saya taruh lagi nama anak saya bangun 7 grup Bapak Ibu sekalian, bersamaan, sekaligus. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 1 tahun kemudian, karena kerja keras kami berdua dengan istri saya, di Oktober 2016, ya, di Oktober 2016 Bapak Ibu sekalian, saya tembus posisi crown agensi Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu titik kedua saya atas nama istri saya tembus platinum agensi, dan titik anak saya tembus bronze agensi. Ya, hari ini, kalau hari ini ya bonus saya segini, 292 juta. Bonus Agustus kemarin saya terima. Dan istri saya tembus titanium bonus 80 juta. Anak saya posisinya silver, bonus 16 juta. Insya Allah bukan tahun ini, insya Allah bulan depan istri saya mau cetak rekor sejarah. Karena menurut saya, sepengetahuan saya belum pernah ada di Indonesia, bahkan di dunia, satu network itu suaminya crown, istrinya crown. Tapi saya mau cetak lewat 3i Network, 5 tahun saya jalankan. Insya Allah bulan depan istri saya crown agensi Bapak Ibu sekalian. Dan plus anak saya tembus gold. Karena target saya 7 tahun saya mau jalankan bisnis ini. Saya mau punya 5 crown Bapak Ibu sekalian.
Dan selesai itu, kalau punya 5, saya akan telepon upline saya, bos 2 bulan sekali kita jalan-jalan ke luar negeri. Betul? Itu yang enak Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin kalau saya 5 crown, pasti sebagian dari Anda ini crown-crown, betul kan tidak? Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Ya, jalankan bisnis ini. Nggak banyak Bapak Ibu sekalian, nggak banyak peluang yang bisa membuat kita punya income sebesar ini. Ya, apalagi income ini rata-rata cenderung naik. Tadi Anda lihat saya, Crown 2016 saya punya income 200 juta, Crown 2018 saya punya income 292 juta. Artinya omset naik, bonus naik Bapak Ibu sekalian. Ya, di tempat lain saya sering ketemu 5 tahun orang itu jaya, tahun ke-6, tahun ke-7 saya lihat lagi orang itu naik motor lagi. Ya, itulah network yang berbau produk, betul kan tidak? Tetapi bisnis TRI, kalau fondasi sudah kita bangun dengan kuat Bapak Ibu sekalian, maka percepatan yang luar biasa akan terjadi di dalam jaringan Anda, dan percepatan itu akan sangat-sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mewakili diri saya, mewakili keluarga saya, mewakili orang tua saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada PT CHR, kepada Bapak Suheri, Cimeli, Nurani dan seluruh jajarannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada upline saya Bapak Kwancen. Sekali lagi beri tepuk tangan. Saya juga mengucapkan terima kasih saya kepada donain saya, ya, yang selama ini berjuang bersama saya, yang selama ini percaya dengan saya, yang selama ini betul-betul seperti saudara Bapak Ibu sekalian. Anda luar biasa, karena tanpa Anda saya tidak akan mungkin berdiri di panggung ini Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Anda semua donain saya. Dan juga kepada crossline saya, kepada Bapak Arya Wirajaya, kepada 9 crown. Saya terima kasih kepada Anda semua, karena saya tahu tidak mungkin semua jaringan saya itu dibina oleh saya. Pasti ada jaringan saya yang dibina oleh ke-9 crown yang lain Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk para 9 crown yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya minta istri saya naik ke panggung sama saya. Terakhir. Oke. Hari ini Anda melihat calon double crown. Dan insya Allah Bapak sekalian, apa yang sudah saya capai, apa yang istri saya sudah capai, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda. Kalau seorang Afrial saja bisa merubah kehidupan keluarganya, bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya, keluarga yang lain. Karena saya memang tidak ada satupun garis keturunan yang kaya dari keluarga saya. Dan kalau hari ini saya bisa, belum genap bahkan 5 tahun, belum genap nabung saya selesai, belum selesai nabung saya, masih 2 bulan lagi saya nabung. Tetapi hari ini saya bisa buktikan kepada Anda. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau sama kuatnya memegang bisnis ini dengan saya, Anda mau sama semangatnya dengan saya, Anda mau menghormati upline Anda seperti saya, Anda mau mencintai downline Anda seperti saya, suatu saat saya yakin Anda semua pasti bisa crown Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.